tidak munafik, tidak bermain muka, tidak pura-pura, itu tulus. Saudara-saudara, doa yang seperti itulah yang berkenan di hati Tuhan. Ketulusan. Apakah doa-doa kita sudah tulus? Atau ada udang di balik batu? Atau doa-doa kita merasa harus dikabulkan oleh Tuhan? Kalau enggak, awas aja. Salam damai sejahtera saudara-saudara yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph edisi ke-30 di bulan Januari tahun 2024 ini. Saudara-saudara yang terkasih, apa kabar Anda hari ini? Saya berharap hidup Anda selalu ceria, selalu ada sukacita di hati. Seperti saya saat ini selalu tersenyum. Romo, tunggu dulu. Senyum sih senyum, tapi kok Romo bisa senyum tapi mulutnya nggak bergerak? Waduh, kayaknya itu Romo Yosef palsu tuh. Wah, kok bisa ya? Nah, saudara-saudara yang terkasih, ternyata sekarang saya punya kembaran tuh. Ada 2 Romo Yosef. Yang satu asli, yang satu palsu. Mirip-mirip ya, sama. Karena ini foto saya. Jadi kemarin saya seminar, lalu sama panitia seminar di paroki dibikinin kayak beginian. Saudara-saudara yang terkasih, ini sebagai disclaimer ya, ini bukan tentang pilpres, tetapi entah mengapa, selain Romo Yosefnya ada 2, kemudian juga ada potnya juga ada 2 warna, ada kitab suci juga 2, kemudian ada pajangannya juga 2. Karena apa? Karena ini yang mau saya lihatkan saudara-saudara. Dalam bacaan-bacaan hari ini, dalam perayaan Ekaristi tanggal 30 Januari, itu berbicara tentang 222. Bukannya pilpres, bukan. Tetapi memang ditampilkan bagaimana misalnya dalam bacaan pertama itu dibacakan dari Kitab 2 Samuel bab 18. Saudara-saudaraku yang terkasih, banyak dari kita taunya Raja Daud itu kan raja yang hebat, gembala, pemain kecapi, pahlawannya gagah perkasa. Tapi jarang sekali ada pembaca kitab suci yang menyadari bahwa Daud ini punya peran yang luar biasa loh. Tapi jarang sekali disadari oleh banyak pembaca kitab suci, yaitu peran Daud sebagai ayah. Betul nggak saya bilang? Ya Romo, kok jarang ada yang membahas bahwa Daud itu seorang ayah, seorang bapak. Nah, memang ada begitu banyak anak-anak Daud, ada yang Anda sudah kenal, ada yang Anda belum kenal. Tapi izinkan saya untuk di video ini membahas tentang 2 anak Daud, yaitu Absalom dan Salomo. Ini kayak bertolak belakang luar biasa nih anak-anaknya Daud ini, 2 ini ya. Kita bisa lihat bagaimana Daud berelasi dengan Absalom. Absalom itu anak yang unik. Sementara Salomo, Daud berelasi sama Salomo juga unik juga. Kalau kita lihat saudara-saudara, bagaimana Absalom, dia itu anak kandung Daud sendiri, bukan anak tiri ya, bukan anak walon, bukan anak angkat atau mungut di jalanan. Dari darah daging Daud sendiri. Dikasihi, iya. Dicintai, iya. Diampuni, iya. Dirangkul, iya. Sudah, Daud sudah berusaha untuk menjalankan tugasnya sebagai ayah dengan baik kepada Absalom ini. Tetapi Absalom ini adalah gambaran anak yang terluka, gambaran anak yang unik, gambaran anak yang memberontak. Karena apa? Isi dari kehidupan Absalom selain membenci, mau mengejar-ngejar Daud, mau membinasakan Daud, ayah kandungnya sendiri. Entah karena dendam, iri hati karena Daud mungkin terlalu sibuk, atau alasan-alasan yang lain yang mungkin kita juga tidak begitu tahu. Sementara di sisi lain, kita akan juga melihat Salomo. Bagaimana kalau dalam kitab 2 Samuel nanti, kita bisa melihat bagaimana Daud punya harapan luar biasa kepada Salomo ini.
doa-doa, nasihat-nasihatnya Daud kepada Salomo supaya berpegang pada kasih Tuhan, semoga berjalan di jalan Tuhan. Dan Salomo betul-betul menjadi anak yang baik, anak yang patuh, anak yang taat, betul-betul dalam didikan Raja Daud ini. Alhasil, Salomo tampil sebagai pribadi yang bijaksana. Salomo tampil sebagai raja yang luar biasa. Tahtanya Daud bisa beralih dengan sungguh luar biasa sampai ke pemerintahannya Salomo. Bahkan Salomo disebut sebagai bapak pembangunan di Israel. Kemudian juga Salomo, prestasi terbesarnya adalah dia melanjutkan impian. Dia mewujudkan impian dari ayahnya, yaitu membangun rumah bagi Tuhan di Yerusalem. Alhasil, Salomo berhasil mendirikan bait Allah di Yerusalem, tempat Allah bertahta. Ketika bangunan itu sudah menjulang tinggi, Salomo mohon berkat dari Tuhan supaya Tuhan memberkati rumah suci ini sehingga Allah bisa bertahta di tengah-tengah umatnya. Saudara-saudara yang terkasih, ketika kita lihat doa permohonannya Salomo, ketika diminta oleh Tuhan untuk memilih, Salomo lebih memilih hati yang bijaksana. Lihat saudara-saudara, ada dua anak, tetapi yang satu tidak berkembang, yang satu berkembangnya bagus. Yang satu berkembang, tapi perkembangannya itu busuk atau jelek, tetapi yang satu tuh kok bisa berkembang, berbuah, dan buahnya itu hebat. Nah, saudara-saudara yang terkasih, apakah Anda punya pengalaman yang sama? Tapi saya mau Anda jangan beda-bedain anak ya. Jangan, apalagi di depan anaknya sendiri. Wah, anak saya yang begini nih Romo, dia itu payah Romo. Sementara kakaknya Romo, wah dia itu hebat Romo. Dia itu, wah gajinya bagus Romo. Apalagi beda-bedain istri-istri atau pasangan-pasangan dari anak-anak Anda atau menantu-menantu Anda ya. Jangan saudara-saudara, semua anak itu harus sama di mata orang tuanya. Mendapat kasih yang sama, mendapat perhatian yang sama, mendapat kesempatan yang sama dalam segala keterbatasan orang tua. Saya sadar betul jadi orang tua pasti gak mudah sih untuk adil. Meskipun orang tua seolah-olah berkata selalu, saya adil Romo untuk anak-anak saya. Tetapi ada hal-hal yang kita gak tahu yang dialami oleh anak-anak ini di masa anak-anak mereka, di masa pertumbuhan mereka, saat mereka sangat membutuhkan kasih sayang, perhatian, keberpihakan kita kepada mereka. Nah, ternyata saudara-saudara, yang dua itu bukan cuma bacaan pertama doang, tetapi dalam bacaan Injil kita juga bisa melihat bagaimana ada dua kisah penyembuhan. Kok bisa sama begitu ya Romo ya? Ya nggak tahu siapa yang ngatur. Kita bisa melihat bagaimana dalam Markus bab 5 terjadi dua peristiwa penyembuhan yang secara luar biasa dilakukan oleh Tuhan Yesus. Itu ada di Markus bab 5 ayat 21 sampai 43. Jarang-jarang Injil Markus mengungkapkan dua cerita atau cerita yang panjang gitu. Biasanya Markus tuh terkenal dengan kisah-kisah yang pendek-pendek, tetapi saat ini entah mengapa oleh Markus dua kisah ini digabungkan menjadi satu. Bisa jadi juga memang ya terjadi begitu adanya. Tetapi Markus tidak ragu-ragu menceritakan dua kisah penyembuhan itu jadi satu paket. Artinya saudara-saudara, kesembuhan demi kesembuhan yang dialami oleh tokoh-tokoh di dalamnya ini menjadi contoh buat kita. Supaya kita bisa punya sikap yang komplit. Punya dua sikap yang sama. Dua kisah ini tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Tetapi betul-betul harus dilihat, dipahami, diimani sebagai satu kesatuan. Yang pertama, dikatakan di situ Tuhan Yesus berhadapan atau berjumpa dengan seorang bapak yang bernama Yairus di ayat 21. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Ada begitu banyak orang yang terkesima melihat, menyaksikan, mendengar apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Betul-betul pribadi ini luar biasa. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat. Saudara-saudara yang terkasih,
kepala rumah ibadat loh. Dia bukan sekadar aktivis, bukan sekadar ya tokoh yang dihormati. Dia kepalanya rumah ibadat. Dia bertanggung jawab untuk bisa menjamin segala hal kegiatan di sekitar rumah ibadat. Entah doa, perkumpulan umat, mungkin pembiayaan sana-sini, renovasi sana-sini, fasilitas-fasilitasnya, bagaimana itu diatur. Jadi, Yairus ini sebetulnya bisa dikatakan orang sibuk. Dia ngurusin banyak orang yang ada kaitannya dengan rumah Tuhan atau seputar peribadatan. Soal relasi-relasi antara umat Israel, bangsa ini dengan Allahnya. Bisa Anda bayangkan saudara-saudara, ketika anaknya sakit, ketika anaknya wafat, apakah rumah ibadat bisa berjalan dengan baik? Iya ya Romo, kalau Romo Yosef nggak ngomong itu saya juga nggak bisa berpikir sampai ke situ. Iya ya, berarti ini Yairus akan banyak terbuang waktunya atau terpakai waktunya, tersita waktunya untuk fokus ke anaknya ini yang sedang sakit, bahkan dikatakan meninggal. Luar biasa saudara-saudara, itulah bagaimana kesibukan-kesibukan kita kalau kita lakukan itu untuk Tuhan, untuk manusia, untuk sesama dalam membantu relasi mereka dengan Tuhannya. Tuhan selalu buka jalan. Jangan pernah takut Anda kehabisan waktu dalam pelayanan. Anda ngabisin waktu Anda habis untuk ngurusin orang banyak dalam hal peribadatan. Jadi aktivis gereja, ketua lingkungan, jadi ini dan jadi itu. Jangan pernah takut. Tuhan di pihak Anda. Bayangin, dari sekian banyak orang Tuhan punya hati kepada Yairus. Luar biasa bukan? Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya. Saudara-saudara, ini mungkin sebuah sikap doa yang luar biasa. Banyak dari kita begitu berdoa langsung mau ngomong macam-macam permohonan kita. Yairus tahu mana yang harus dia lakukan terlebih dahulu. Dia tersungkur. Nah, gerakan tersungkur ini saudara-saudara, sebuah gestur dari umat manusia kepada Tuhannya. Sadar dia itu siapa. Meskipun dia kepala rumah ibadat, banyak orang tergantung hidupnya dengan dirinya, dengan jabatannya. Tapi di hadapan Tuhan, dia tersungkur. Saudara-saudara yang terkasih, tindakan tersungkur ini manusia menyembah Tuhan. Manusia tahu siapa dirinya, siapa Tuhannya. Betapa besar gap atau jarak antara kita dengan Tuhan. Jangan sok akrab, jangan sok deket dulu. Tapi kita sadar, Tuhan, aku ini bukan siapa-siapa. Engkau yang besar, Engkau yang luar biasa. Itu saudara-saudara. Jadi jangan langsung ngomong. Sadar dulu kita siapa, Tuhannya siapa. Baru setelah tersungkur menyembah, mengungkapkan kerendahan hatinya, dia memohon dengan sangat. Nah ini, kalau baca kitab suci itu harus detail. Dia bukan sekedar memohon saudara-saudara. Dia memohon dengan sangat. Artinya hidupnya sedang di ujung tanduk. Hidup anaknya juga sudah di ujung tanduk. Keperluannya itu sangat amat mendesak. Akan sangat mempengaruhi kehidupannya selanjutnya. Itu dia. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya, letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Saudara-saudara, ada jenis doa yang diungkapkan oleh Yairus ini, yaitu doa yang detil. Dia tahu ketika dia mengundang Yesus ke rumahnya, apa yang akan Tuhan lakukan bagi dirinya, bagi keluarganya, dan khususnya bagi anak perempuannya. Itu tipe doa Yairus. Anda harus paham ya, iya Romo. Bukannya mendikte Tuhan, tapi percaya Tuhan akan melakukan sebuah karya keselamatan. Lagi-lagi bukan mendikte Tuhan. Tuhan harus begini, Tuhan harus begini, Tuhan harus begitu. Enggak. Tapi dia percaya. Di balik permohonannya ini, Tuhan akan mengabulkan doanya. Dia bilang, datanglah kiranya. Dia tahu Tuhan pasti datang. Letakkanlah tanganmu atasnya. Dia tahu Tuhan selalu meletakkan tangannya atas orang-orang sakit supaya ia selamat dan tetap hidup. Kalau Tuhan Yesus menjamah anaknya, anaknya akan selamat dan tetap hidup. Nah, lalu dikatakan, pergilah Yesus dengan orang itu, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya.
Nah, dalam perjalanan itulah kita akan berjumpa dengan kisah penyembuhan yang kedua. Apalagi, siapa lagi kalau kisah penyembuhan perempuan yang sudah 12 tahun sakit pendarahan. Perempuan ini tidak banyak bicara dengan Yesus. Tidak. Dia tidak memohon apa-apa juga. Tapi dia lebih berbicara dengan dirinya. Beda kan? Tadi doa Yairus, Tuhan datanglah, letakkanlah tanganmu supaya anakku tetap hidup dan selamat. Tetapi si perempuan ini dengan berbagai macam penderitaannya yang juga 11-12 dengan penderitaan Yairus. Bahkan kalau Yairus kan anaknya, kalau si perempuan ini dirinya yang sangat menderita. Nah, dikatakan dia mendengar berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang, menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Lagi-lagi sebuah kepercayaan, sebuah iman yang luar biasa, tapi dia berbicara dengan dirinya. Dia memotivasi dirinya, dia memaksa dirinya untuk percaya, untuk bisa menerobos segala kemustahilan yang mungkin menggelayut dalam pikirannya. Sudah 12 tahun sakit, tabib-tabib sudah didatangin, tapi keadaannya makin bertambah buruk. Apakah itu bukan sebuah keadaan yang sangat amat memilukan? Sebuah keputusasaan yang luar biasa. Ditambah lagi ada begitu orang banyak yang mengurumuni Yesus. Ditambah lagi dirinya dalam keadaan najis karena mengalami pendarahan. Kalau dia sentuh Yesus, dia dekat-dekat Yesus, itu dia bisa langsung dicaci maki oleh orang banyak. Sebuah kemustahilan yang harus dihadapi oleh si perempuan ini. Tapi dia berkata kepada dirinya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tipe doa yang berbeda dari tipe doa Yairus. Anda tipe yang mana? Nah, dikatakan seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Kalau Yairus kan belum langsung anak perempuannya sembuh, bukan? Tetapi si perempuan ini langsung sembuh pada saat itu juga. Bahkan sebelum Tuhan Yesus berkata apa-apa dengan dirinya, sebelum Tuhan Yesus melihat dirinya, sebelum orang banyak sadar akan keberadaan dirinya, dia langsung memperoleh apa yang dia doakan. Itu yang luar biasa dari perempuan yang sakit pendarahan ini. Pada waktu itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga keluar dari dirinya. Saudara-saudara yang terkasih, saat Ekaristi, saat imam mengangkat tubuh dan darah Kristus, saat Anda memandang salib, saat Anda berdoa, coba ada energi yang keluar dari Yesus. Kita kayak dimandiin, rahmat berkat yang menyembuhkan, kuasa yang bekerja, betul-betul. Coba itu betul-betul diimani, dialami, dirasakan betul-betul. Kita dilindungi oleh kuasa kasih Tuhan. Ada berkat-berkat Allah yang luar biasa. Tenaga itu mengalir. Tadinya tenaga itu milik Yesus, sekarang menjadi milik kita. Diberikan secara cuma-cuma oleh Tuhan sendiri. Lalu Yesus berpaling ke tengah orang banyak dan bertanya, siapakah yang menjawab? Siapakah yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Engkau bertanya siapa yang menjamah aku? Saudara-saudara, Tuhan melihat bukan yang dilihat oleh manusia. Tuhan tahu betul, Tuhan sadar betul. Itulah Tuhan kita, Yesus Kristus. Lalu memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut, gemetar ketika mengetahui apa yang terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus. Setelah sembuh, dia tersungkur. Kalau Yairus tersungkur dulu, baru dia memohon dan anaknya baru sembuh. Itulah dua tipe bagaimana doa dan pengabulan sebuah doa. Kemudian dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Tulus. Mungkin Anda baru sadar ya Romo. Kalau Romo nggak bacain, kita juga nggak tahu. Perempuan ini dengan tulus. Tulus artinya apa sih? Dia tidak egois. Dia betul-betul jujur. Dia betul-betul apa adanya. Tidak munafik, tidak bermain muka, tidak pura-pura, itu tulus. Saudara-saudara, doa yang seperti itulah yang berkenan di hati Tuhan. Ketulusan.
Apakah doa-doa kita sudah tulus atau ada udang di balik batu? Atau doa-doa kita merasa harus dikabulkan oleh Tuhan? Kalau enggak, awas saja. Saudara-saudara, hati-hati, jangan mendikte Tuhan dalam doa-doa kita. Tulus, semangat doa yang tulus jangan pernah hilang dari doa-doa kita. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Baru setelah itu Yesus dengan orang banyak, dengan Yairus, sampai ke rumah Yairus. Tapi ya itu, gara-gara diganggu si perempuan ini, ditahan tadi, anaknya meninggal tuh, anaknya Yairus. Tapi lagi-lagi di sini Tuhan Yesus mau mengajak kita semua menerobos pada segala hal kemustahilan. Yesus bilang anak ini tidak mati tetapi tidur. Meskipun Yesus diketawain oleh orang banyak, tetapi Yesus mau fokus. Dia hanya membawa ayahnya, ibunya, ayah dari anak itu dan menyembuhkan si anak sampai sembuh, sampai hidup kembali. Saudara-saudara yang terkasih, ada begitu banyak cara Tuhan menjawab doa kita. Ada begitu banyak cara juga kita berdoa kepadanya. Kita menjalin relasi kepadanya. Kuncinya, Yairus ataupun perempuan ini sama-sama tulus. Apakah kita, saya dan Anda sudah ketika kita berdoa? Silakan koreksi diri kita masing-masing. Salam, Tuhan Yesus memberkati kita. Bye-bye.